September tahun 2025. Supaya tertibnya acara ini akan dibacakan susunan acara pada kita hari ini. Yang pertama pembukaan untuk saya sendiri, yang kedua nanti ada informasi untuk pengarahan, yang pertama dari Ibu Koordinator, yang kedua nanti dari Pak Kabid, dan mungkin sekaligus mensosialisasikan aksi perubahan kinerja organisasi, sosialisasi konsep optimalisasi pelaporan penyuluh pertanian melalui RCP 2.0 dalam kurung laporan cepat penyuluh 2.0 Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Jawa Timur. Kemudian nanti masuk materi, dan poin keempat tanya jawab, dan poin kelima nanti laporan penyuluh masing-masing, dan yang keenam nanti pemecah masalah. Kemudian yang terakhir ada penutup, dan penutup ada selipan doa yang disampaikan nanti oleh Pak Andre. Itu untuk nanti. Baik, kita langsung saja. Pertama kami terima kasih dan selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang kami hormati, Ibu Menteri Paku, yang kami hormati Kabid SDM dan Swadaya Manusia Jawa Timur, yang kami hormati dari KJM Kabupaten Pak Adi, Pak Amal, dan yang kami hormati Bapak Ibu dari rombongan kabupaten, yang kami hormati seluruh kawan-kawan kerja penyuluh pertanian, dan yang kami hormati seluruh staf PP Kecamatan Pako. Pertama kita bersyukur Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita pertemuan bulanan yang bulan September. Mungkin nanti sebelum kita dengar paparan dari Kabid, dan kami langsung saja ada arahan atau paparan dari Ibu Menteri Paku, dan persilakan. Kesempatan yang diberikan oleh pemandu acara. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala Bidang SDM Barito Timur, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari yang pada kesempatan ini hadir dari wilayah binaan masing-masing, kemudian yang kami hormati KJM Kabupaten Barito Timur. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan pertemuan rutin penyuluh BPP Paku yang dilaksanakan 2 kali 1 minggu, di mana dalam hal ini ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk kita ketahui. Yang pertama adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai penyuluh yang ada di lapangan, di mana kita harus melaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban kita di dalam melaksanakan pengawalan terhadap para pelaku usaha maupun petani yang ada di daerah kita, wilayah masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu mengenai administrasi penyuluh yang harus kita juga perhatikan, bukan hanya bekerja di lapangan tetapi juga administrasi yang merupakan kewajiban kita perlu juga kita laksanakan setiap bulan sesuai tanggal yang ditentukan oleh bidang penyuluhan pertanian yang telah ditentukan setiap tanggal 5 sudah terakhir, baik itu laporan bulanan maupun laporan kegiatan di lapangan maupun hal-hal yang perlu dilaporkan ke bidang. Kemudian yang perlu kami sampaikan kegiatan kita di lapangan, di mana pengawalan terhadap kemajuan dari pangan kita, di mana di musim tanam ini sudah memasuki musim tanam Okmar yang akan dipersiapkan kita, di mana di daerah wilayah teman-teman yang masuki program Opla sudah menerima benih bantuan dari pemerintah supaya dilaksanakan penyusunan jadwal tanam, kemudian penyusunan RDKK supaya tetap dilaksanakan sesuai dengan yang dilakukan. Kemudian yang saya sampaikan juga buat teman-teman semua
semua, supaya di mana sesuai dengan yang disampaikan oleh kita semua, bahwa di bulan ini sampai bulan Oktober tanggal 20 kita melakukan penginputan RDKK supaya tetap teman-teman supaya berkoordinasi dengan Gapoktan maupun kelompok tani sehingga mereka dapat melaksanakan pendaftaran RDKK di tahun 2026. Nah, saya harapkan nanti semuanya teman-teman bisa menyesuaikan dengan target maupun yang ditentukan oleh untuk penyusunan RDKK. Kemudian yang kami sampaikan juga pada saat ini mengenai di lapangan, di mana kita sudah melaksanakan musdes di desa dengan dana desa untuk bidang ketahanan pangan, di mana dana desa 20%-nya untuk bidang ketahanan pangan. Jadi kita sudah menentukan tematik untuk ketahanan pangan desa-desa yang telah kita laksanakan di desa-desa. Nah, saya harap teman-teman juga mengawal kegiatan desa ini karena bidang ketahanan pangan adalah bidang dari bagian kita. Kemudian kita juga melaksanakan Mursendes untuk Mursendes Bank untuk desa-desa, di mana sudah dilaksanakan beberapa hari ini, dan selanjutnya kita akan tetap pengawalan di mana di sana program-program kita pertanian, di mana kita sebagai ujung tombak dari Dinas Pertanian kita menyampaikan program-program pertanian kepada masyarakat secara luas. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Kemudian untuk hal yang lainnya nanti kita sampaikan di tanya jawab ya. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Koordinator BPP Kecamatan Patu, yang kami hormati Bapak-Bapak dari KJF Kabupaten, yang kami hormati Bapak Ibu penyuluh wilayah binaan yang bisa hadir mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan ini juga merupakan kegiatan rutin kita yang dilaksanakan selama 2 mingguan dalam 1 bulan. Jadi sebelum saya memasuki acara sosialisasi untuk pelaporan penyuluh ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai bahan informasi untuk Bapak Ibu semua. Jadi apa yang kita laksanakan hari ini merupakan rangkaian kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator yang saya ikuti, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta, itu punya Kemendagri. Nah, jadi saya mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini selama kurang lebih 4 bulan, dari tanggal 21 Juli sampai nanti di 14 November. Jadi rangkaian kegiatan kita ini adalah memasuki tahap yang keempat, karena dia ada 5 tahap kegiatan di dalam kegiatan PKA ini. Yang pertama itu pembelajaran mandiri, kemudian yang kedua itu e-learning, ini Zoom selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian dilanjutkan klasikal tahap 1. Nah, ini yang berada di kampus IPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Kemudian kami kembali kemarin tanggal 10 dari sana dan menyelenggarakan apa yang kita laksanakan hari ini. Ini adalah dalam rangka implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Ini dilaksanakan selama 2 bulan. Dan nanti kami di awal November tanggal 8 akan kembali lagi ke Yogyakarta untuk penyelesaian akhir pelatihan PKA tersebut.
Nah itu adalah yang menjadi tahapan rangkaian kegiatannya. Nah kemudian sebagai bahan informasi juga yang menjadi proyek ini ada 5 BPP di Kabupaten Barito Timur. Jadi kami sudah melaksanakan sosialisasi ini. Yang pertama itu di BPP Kecamatan Pantegek Tutuy, yang kedua di BPP Kecamatan Laren Betua, yang ketiga itu di BPP Kecamatan Dusun Tengah, dan kemarin kami melaksanakan di BPP Karusen Janang, dan sekarang melaksanakan sosialisasi di BPP Kecamatan Paku, artinya BPP yang kelima untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan itu artinya pendahuluan untuk Bapak Ibu ketahui kenapa kita melaksanakan kegiatan ini pada hari ini. Baik, kita memasuki ke sosialisasi kita. Jadi seperti Bapak Ibu bisa lihat di sana, sosialisasi ini adalah dalam rangka kami mengimplementasikan aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, pada waktu pelatihan di sana, yang utama itu adalah memang bagaimana kami dilatih supaya bisa melakukan aksi perubahan di organisasi. Artinya kalau di kita, organisasi kita sudah jelas bidang penyuluhan dan pengembangan SDM yang bertugas untuk mengelola penyuluh pertanian se-Kabupaten Barito Timur. Jadi itulah artinya yang menjadi latar belakang. Nah, kenapa artinya kinerja organisasi ini harus ditingkatkan kinerjanya? Karena sekarang sudah memang menjadi tuntutan, menjadi sebuah keharusan bahwa organisasi yang ada harus dioptimalkan, harus dimaksimalkan supaya bisa berkinerja baik. Jadi tujuannya supaya juga mendukung perbaikan kinerja di Dinas Pertanian dan juga pada akhirnya mendukung perbaikan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Barito Timur. Nah, itulah artinya yang menjadi hal yang kita kerjakan. Nah, kemudian waktu di sana juga kami dituntut bisa mendiagnosa masalah apa yang terjadi pada organisasi kita, artinya yang terjadi pada bidang penyuluhan. Nah, setelah artinya kami laksanakan evaluasi bersama di bidang penyuluhan. Nah, di sana khususnya untuk pelaporan bulanan, pelaporan perjalanan tetap. Jadi di sana setelah kami evaluasi yang untuk tahun 2024 maupun di 2025, ternyata pelaporan kita itu sering terlambat dalam hal pengumpulan pelaporan ke kabupaten. Nah, kemudian yang membuat tadinya pelaporan ini lambat adalah karena masih disampaikan secara manual. Jadi Bapak Ibu kumpul dulu di BPP, setelah itu baru diantar ke kabupaten. Jadi banyak tingkatan, banyak hambatannya, baik dari sisi biaya, waktu, dan tenaga, karena harus menyampaikan, mengantar secara manual ke Dinas Pertanian. Nah, kemudian yang menjadi masalah utama kedua ini adalah di dalam format pelaporan kita yang terdahulu, formatnya tidak praktis dan juga tidak terstandar, karena di situ banyak variasinya. Artinya tergantung kreasi Bapak Ibu melaporkan laporan bulanan itu, laporan perjalanan tetap itu. Nah, makanya itulah yang menjadi masalah yang diangkat menjadi aksi perubahan kinerja organisasi ini. Nah, itulah artinya yang Bapak Ibu yang melatar belakangi kita kenapa akhirnya perlu optimalisasi pelaporan penyuluh pertanian melalui LCP versi 20 ini, artinya lapor cepat penyuluh.
Kenapa di sini dikatakan 2-0? Artinya versi 2. Versi pertama kita masih manual. Kita sekarang menginjak ke versi kedua. Artinya digitalisasi pelaporan. Artinya di 2.0 itu artinya ada maknanya bahwa itu ada pembaharuan yang kita buat. Karena kami di sana dituntut untuk membuat inovasi. Artinya kita harus bisa melakukan perbaikan dengan inovasi. Artinya apa yang kita lakukan itu memang belum dilaksanakan sebelumnya. Itulah artinya yang kita lakukan melalui LCP 2.0 ini. Nah, memasuki yang slide kedua. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi latar belakang kita. Artinya yang saya angkat itu juga ada dasar hukumnya. Artinya tidak mengangkat hal-hal yang tidak punya dasar. Nah, di samping artinya memang yang tadi hasil regulasi, kemudian dasar hukumnya ada. Nah, dasar hukumnya Bapak Ibu juga pasti sudah tahu adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2026 tentang sistem penyuluhan. Ini yang pertama, untuk dasar hukumnya. Nah, kemudian dasar hukum kedua adalah Peraturan Menteri Pertanian yang terbaru. Ini Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2023. Nah, peraturan ini adalah dalam rangka penguatan fungsi penyuluhan di pemerintah daerah. Artinya memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penyuluh secara terintegrasi. Nah, ini artinya nanti di dalam tujuan jangka panjangnya terintegrasi inilah yang akan ingin dicapai pada tujuan jangka panjang. Nah, peraturan ini menekankan pentingnya data dan laporan kegiatan penyuluh yang akurat dan tepat waktu. Itulah yang seperti yang saya katakan tadi, yang dilaksanakan kita pada hari ini dalam rangka menjawab, menindaklanjuti peraturan menteri ini. Karena laporan yang akurat dan tepat waktu ini akan mempengaruhi ke dalam pengambilan keputusan, perencanaan program, serta pengelolaan anggaran. Karena akan menjadi kesulitan pengambilan keputusan kalau kita itu memakai data yang sudah lewat. Artinya seharusnya misalnya di Januari kita mengambilkan keputusan memakai dasar Januari, akan tetapi karena laporan yang malah belum masuk, akhirnya kita itu memakai dasar data dan informasi, data dan fakta dari lapangan itu tidak valid, sehingga akan mempengaruhi, artinya dampak akhirnya, outcome-nya itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu tidak terlalu akurat karena tidak didukung oleh data dan fakta secara real time. Itulah artinya menyebabkan artinya kinerja organisasi kita itu belum bisa maksimal, belum bisa kita laksanakan secara penuh. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi, untuk tujuannya itu terbagi 3, tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Nah, yang kita laksanakan hari ini adalah tujuan jangka pendek. Karena di jangka menengah ini adalah nanti selanjutnya, dan di jangka panjang ini. Nah, yang pertama dilakukan ini adalah selama 2 bulan ini adalah tujuan jangka pendek. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihatnya bahwa tujuannya adalah terwujudnya sistem pelaporan penyuluh pertanian berbasis digital. 1 klik yang efektif, akurat, dan tepat waktu melalui LCP. Nah, jadi makanya dilaksanakan itu tidak semua BPP, karena ini pilot project. Karena kemarin memang sudah diarahkan juga oleh coach, oleh pembimbing kami, kalau kita mengambil secara keseluruhan, jangan-jangan waktunya tidak cukup, sehingga waktu nanti akan diseminarkan hasil di Jogja
itu akan tidak tercapai, dikhawatirnya kan gitu terjadi. Makanya akhirnya diputuskan kita coba di 5 BPP yang menjadi pilot project. Akan tetapi BPP yang lain tetap mengikuti. Akan tetapi nanti yang menjadi pembuktian di sana adalah 5 BPP yang sudah ditentukan. Nah ini dalam jangka pendek. Kemudian di dalam jangka menengah, makanya kalau secara keseluruhan nanti di dalam jangka menengah ini harus sudah terlaksana di seluruh BPP di dalam jangka menengah ini. Tapi ini dilaksanakan artinya setelah selesai diklat nanti. Ini akan menjadi tahap selanjutnya untuk tahapan kerja. Nah, di situ artinya terwujudnya pemepatan lapor cepat penyuluh dalam satu klik secara menyeluruh. Nah, ini yang jangka menengahnya. Nah, kemudian jangka panjang artinya yang akan dilakukan ini adalah terbangunnya ekosistem digital pelaporan penyuluh pertanian. Jadi nanti pada akhirnya semua laporan penyuluh pertanian itu tidak ada lagi secara manual. Akhirnya semua kita memakai cara digital. Artinya memang sekarang tuntutan dari zamannya kan begitu. Tujuannya utama artinya kita memakai pelaporan secara digital ini adalah supaya tadi sudah saya katakan bisa berjalan efektif, akurat, tepat waktu, efisien baik secara tenaga, secara sumber daya. Kenapa secara sumber daya juga? Karena pada akhirnya tujuan organisasi modern itu paperless, tidak ada lagi kita memakai kertas. Nah itu yang artinya berapa? Artinya banyak yang akan menjadi penghematan kalau kita tidak harus beli kertas, beli map, beli amplop dan sebagainya, karena semua akan secara digital. Sampai pengarsipan juga secara digital. Tidak lagi kita harus membeli rak tempat arsip, tidak harus memberi ordner tempat kita memisah-misahkan arsip kita, itu tidak nantinya itu tidak ada karena semua berbasis digital. Nah kemudian yang selanjutnya, nah ini sudah tadi juga ada yang disinggung manfaat bagi organisasi, itu sudah jelas. Ini yang saya katakan tadi mempermudah kinerja kelembagaan penyuluh pertanian sesuai amanat undang-undang tadi. Undang-Undang nomor 16 dan Undang-Undang nomor 27 ini tadi. Nah kemudian manfaat bagi penyuluh ini sudah jelas. Artinya meningkatkan pemahaman mengenai fungsi strategis laporan tepat waktu dalam mendukung pengambilan kebijakan dan keberhasilan program pertanian. Nah ini fungsi strategisnya. Jadi perlu kita sadari bahwa laporan tepat waktu itu akan sangat berdampak, pengaruhnya banyak terhadap laporan kita. Nah kalau artinya tingkat artinya dilapor kita di lapangan, kalau Bapak Ibu mengalami seperti serangan hama. Kalau di WKPP kita terjadi serangan hama, kita tidak cepat tanggap di situ, dalam satu malam bisa sudah selesai berapa hektar mungkin tanaman padi karena kita tidak cepat tanggap. Jadi sebenarnya arahnya itulah yang akan kita laksanakan. Artinya memang menjadi tantangan sekarang pemerintah daerah, dinas-dinas ini yang disoroti itu adalah ASN memang lamban. Itu sudah dicap masyarakat, menjadi cap masyarakat. Artinya birokrasi kita berbelit. Nah makanya di dalam mengikuti pelatihan ini kita dituntut untuk bisa memangkas waktu itu agar artinya kita bisa cepat tanggap. Artinya kalau laporan kita lambat, gimana kita bisa cepat mengambil keputusan. Itu yang manfaat bagi penyuluh. Kemudian juga memperkuat rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas administratif penyuluh. Nah ini juga sering saya sampaikan waktu kita pertemuan. Karena Bapak Ibu itu kan dituntut ada 3 macam disiplin. Jadi disiplin melaksanakan pembinaan di wilayah binaan,
disiplin mengikuti pertemuan rutin seperti yang kita laksanakan hari ini, dan ketiga tentunya disiplin dalam pelaporan ini. Karena kalau tidak menyusun laporan, tidak menyampaikan laporan tepat waktu, apa yang Bapak Ibu kerjakan itu akan tidak bisa dinilai. Dari mana orang akan memantau, dari mana orang akan membelasi, dari mana orang akan menghargai apa yang kita kerjakan kalau laporannya di sana terlambat, apalagi yang tidak membuat laporan, malah lebih parah lagi. Orang tidak akan bisa melihat apa yang kita kerjakan. Makanya saya menekankan di dalam tugas saya ini adalah masalah pelaporan. Nah kemudian selanjutnya, nah ini kita memasuki ke buku petunjuknya. Buku pelaporan ini tidak akan sulit bagi Bapak Ibu karena pelaporan nanti akan disampaikan melalui Google Drive dengan link yang sudah disediakan oleh bidang BPSDM. Karena saya yakin ini bisa, sebenarnya ini tidak teknologi informasi yang tidak sulit. Nah, akan tetapi dengan nantinya semua aplikasi ini yang biasa kita pakai, akan tetapi sangat berdampak. Itulah yang ingin saya sampaikan. Kemudian apa yang saya laksanakan ini juga low cost, artinya tidak berbiaya tinggi. Artinya dengan menyelenggarakan kegiatan seperti ini kita sudah bisa melaksanakan. Nah itu artinya prinsip-prinsip juga di dalam kita mengembangkan inovasi. Karena terus terang Bapak Ibu sekarang sudah ketetapan dari Kemendagri itu tidak boleh lagi membuat aplikasi. Jadi kita harus menggunakan aplikasi yang ada, memaksimalkan aplikasi yang sudah ada. Karena kita ini sudah terlalu banyak aplikasi. Bapak Ibu juga pasti mengalami. Mungkin malah saking banyaknya sudah bingung yang usernya mana, passwordnya mana. Terlalu yang sana sini akhirnya tidak bisa login. Nah itu makanya kami di dalam pelatihan kepemimpinan ini sudah tidak diizinkan lagi membuat aplikasi. Artinya aplikasi yang ada, bagaimana kita ikut di situ memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Nah ini yang menjadi buku petunjuk untuk pelaksanaan LCP ini. Nah ini yang menjadi apa yang saya katakan tadi, kenapa laporan kita terdahulu itu tidak terstandarisasi. Artinya karena kita itu formatnya memang sudah lama tidak ada kita update untuk itu, dan juga tidak praktis di dalam pelaporan kita itu. Artinya banyak lembarnya di situ, Bapak Ibu memetik memakan waktu. Karena apa? Sekarang memang kita perlu laporan ringkas, akan tetapi jelas tersampaikan. Jangan yang artinya laporan berlembar-lembar tapi yang menjadi tujuan pelaporan ini tidak tersampaikan pesannya. Nah makanya kita buat format pelaporan begini. Nah di sini Bapak Ibu bisa melihat format pelaporannya. Kemudian ini ada nama, NIK, BPP, WIBIN, dan bulan pelaporan apa. Nah di bawahnya ini Bapak Ibu cantumkan nama dan NIK dan ditanda tangan. Saya kira untuk ini format ini Bapak Ibu juga tidak asing. Artinya di dalam pelaporan kita dengan Kementerian Pertanian juga memakai format begini untuk laporan BOP kita. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat format-format yang harus Bapak Ibu isi di dalam pelaporan nanti. Nah ini artinya Bapak Ibu tidak usah mencatat, nanti filenya juga akan dibagikan. Artinya bisa masing-masing melihat. Artinya yang penting kita hari ini artinya bagaimana penjelasan masalah pelaporan ini. Nah di dokumentasi ini Bapak Ibu laporkan foto kegiatan. Artinya setiap kegiatan yang kita laksanakan itu harus ada foto. Nah ini yang nah nanti pada artinya jangka panjang jangka pendek dan jangka menengah ini memang foto ini masih artinya foto tanpa tag lokasi, tanpa time, tanpa waktu. Tapi nanti di jangka panjang foto ini adalah foto open kamera. Kenapa saya katakan itu? Agar menjamin informasi yang Bapak Ibu sampaikan itu memang sesuai fakta dan data yang ada di lapangan. Saya tidak ingin foto yang ditampilkan
di Paku tapi kegiatannya di Dusun Tengah misalnya. Artinya kita harus melaporkan itu sesuai data dan fakta yang ada di lapangan. Makanya akan tetapi di dalam tahap awal ini, artinya karena kita dalam tahap uji coba, foto ini artinya masih foto kegiatan yang belum memakai open kamera, itu masih bisa kita pakai. Nah kemudian yang selanjutnya, nah ini artinya yang saya katakan tadi, yang laporan yang akan kita sampaikan. Yang pertama itu pertemuan rutin BPP. Kemudian anjang sana perorangan atau tatap muka. Kemudian laporan ketiga itu anjang sana kelompok atau massal, artinya yang kita laksanakan di bulan bersangkutan. Kemudian pendampingan kegiatan dinas pada wilayah binaan masing-masing. Kemudian yang terakhir artinya kegiatan lain yang ada pada wilayah binaan masing-masing. Nah, laporan Bapak Ibu ini harus sinkron dengan apa yang Bapak Ibu menjadi target di SKP. Karena fungsi laporan ini nanti juga akan kami gunakan untuk memverifikasi SKP Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dalam 1 bulan melaksanakan anjang sana 8 kali misalnya, yang untuk tatap muka. Nah, yang ditargetkan di SKP untuk bulan September, otomatis di laporan ini nanti juga ada muncul 8 dengan masing-masing foto kegiatannya di situ. Sama dengan yang kelompok atau massal, sama dibuat itu. Artinya apa yang kita kerjakan tetap dasarnya adalah SKP. Karena apa? Yang membuat SKP itu targetnya kan Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu dan ternyata di dalam pelaporan ini tidak tercapai, artinya yang Bapak Ibu targetkan sendiri di dalam SKP itu tidak tercapai. Nah, jadi makanya pelaporan ini harus sinkron dengan SKP, tidak bisa Bapak Ibu. Makanya ini sarana kami untuk verifikasi laporan Bapak Ibu. Nah kemudian untuk pendamping kegiatan dinas ini diutamakan nanti yang Bapak Ibu laporkan adalah memang kegiatan yang secara langsung dilaksanakan oleh dinas kita. Nah kenapa artinya di dalam laporan ini saya tidak meminta Bapak Ibu melaporkan LTT, tidak melaporkan Brigade Pangan. Karena apa? Karena itu sudah ada mekanisme tersendiri. Jadi supaya kita itu tidak membuat laporan secara tumpang tindih. Jadi saya ingin, karena selama ini untuk daerah kan kita tidak tercover malah pelaporannya untuk yang kegiatan dinas, kegiatan punya pemerintah daerah. Nah kemudian yang poin ini, kegiatan lain di wilayah binaan, ini kan banyak. Artinya Bapak Ibu misalnya bulan ini mengikuti Musrendes, Bapak Ibu kasih di situ. Atau Bapak Ibu memberikan penyuluhan karena permintaan juga dari pemerintah desa. Atau Bapak Ibu ada reses dewan. Atau Bapak Ibu menghadiri kegiatan dinas lain yang dilaksanakan di wilayah binaan kita. Nah itu juga dilaporkan. Pokoknya yang menjadi laporan, semua laporan ini adalah segala aktivitas kita di wilayah binaan itu dilaporkan melalui RCP ini. Artinya saya ingin, makanya karena akan mempengaruhi tadi dampak akhirnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan, makanya laporan ini harus lengkap. Karena itu akan menjadi bahan pertimbangan tingkat pimpinan dalam mengambil keputusan, dalam juga perencanaan kegiatan kita akan datang, maupun di dalam proses evaluasi apa yang tidak sudah laksanakan. Nah kemudian laporan yang dikumpulkan ini adalah, karena kita mulai sekarang adalah laporan bulan September sampai dengan Desember. Laporan September adalah laporan yang kita kumpulkan, kita unggah, kita upload pada tanggal paling lambat tanggal 3 Oktober semua sudah terklik. Kenapa saya memberikan waktu itu? Tidak ada alasan lagi Bapak Ibu. Segala gembos kah,
segala artinya Bapak Ibu kehujanan, Bapak Ibu artinya tersita waktu. Karena dari mana Bapak Ibu ada akses internet, klik langsung muncul di USB-nya di sana. Inun sejadi alasan lagi tidak ada. Makanya keterlambatan laporan yang menilai LCP ini tidak akan ada toleransi lagi. Jadi kita juga akan menerapkan nanti reward and punishment. Siapa terlambat mengenai laporan ini, ya terlambat juga pembayarannya. Karena apa? Yang laporan ini kan menjadi dasar pengusulan pembayaran perjalanan tetap. Kalau Bapak Ibu lambat di sini, otomatis proses di sana juga terlambat. Makanya tadi di awal itu juga akan mempengaruhi pengelolaan anggaran. Artinya, apalagi kalau di bidang kita, kita itu sudah menyusun rencana anggaran kas. Artinya di bulan ini harus terserap sekian, di bulan depan harus terserap sekian. Ada target penyerapan anggaran. Nah, kalau kita artinya pelaporan terlambat ini juga menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran. Makanya saya katakan tadi, efek laporan tepat waktu itu banyak efeknya. Artinya mungkin dulu kita tuh tidak menyadari bahwa laporan kita terlambat itu akan membawa banyak efek samping, banyak efek negatifnya. Jadi nah itu sebenarnya yang menjadi juga tujuan utama supaya kita menyadari, memahami. Artinya pelaporan tepat waktu itu sangat penting. Karena tepat waktu ini jelas artinya pelaporan itu secara real time yang sedang terjadi. Saya kira seperti juga Bapak Ibu sekarang pasti tidak akan membaca koran menjadi dasar pengambilan keputusan kalau itu sudah terjadi lewat harinya. Sekarang segala sesuatu terjadi itu kan begitu cepat, hitungan detik, menit itu sudah banyak perubahan. Makanya itulah yang dituntut kita supaya tepat waktu. Nah, kemudian laporan yang diunggah diupload dalam bentuk PDF. Kenapa saya harus katakan harus bentuk PDF? Supaya yang Bapak Ibu upload itu sampai ke kami tidak ada perubahan bentuk. Kalau Bapak Ibu upload Word, kalau kami membuka di sana dengan versi Word berbeda, versi Microsoft Office yang berbeda, itu akan menyebabkan berantakan isi laporannya. Jadi kami akhirnya malah bingung membaca di sana. Kalau kami harus lagi edit laporan, kali sekali. Nah, itu artinya tidak bisa cepat waktu. Tidak sesuai lagi keinginan kita cepat, laporan cepat, kalau harus diedit lagi. Makanya harus laporan yang dikirim itu di PDF. Nah, kemudian Bapak Ibu, laporan itu diberi nama masing-masing, sesuai dengan nama masing-masing filenya. Jadi begitu nanti di folder punya BPP Paku akan kelihatan, oh ini punya Pak Anto, ini punya si Anto, ini punya si Ibu Ano, misalnya Bu Iti, punya Ibu Ide, semua langsung kelihatan. Begitu belum dibuka sudah kelihatan. Jadi begitu kami membuka foldernya sudah kelihatan berapa yang masuk, siapa yang sudah masuk, berapa yang belum, langsung kelihatan di situ. Makanya nanti filenya diberi nama Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini artinya kita sudah memasuki laman di mana folder Google Drive yang sudah kita buat di bidang penjualan. Linknya ini yang Bapak Ibu akses, dan ini sudah saya bagikan. Pasti semua artinya sudah mendapat link ini. Nah, jadi begitu Bapak Ibu masuk link ini akan muncul tampilan halaman ini. Nah, di situ ada dua folder karena kita ada dua macam kegiatan. Yang pertama itu folder tempat kita mengupload laporan, yang kedua itu tempat kita mengupload materi penyuluhan pertanian. Ada dua folder, artinya dalam satu bulan itu ada dua macam kegiatan yang harus kita upload, baik laporan maupun video materi penyuluhan pertanian. Kemudian yang selanjutnya, nah ini setelah kita masuk ke folder pelaporan, ini ada folder bulanannya. Jadi di sini ada laporan Oktober, September, ini belum saya tambahkan.
ya untuk laporan November dan Desembernya. Nah nanti kita klik di sini, artinya sesuai bulan laporan kita. Pilih di situ. Setelah kita klik ini maka akan muncul folder BPP kita masing-masing. Nah, disinilah artinya setelah kita klik ini, Bapak Ibu lihat BPP-nya, jangan salah alamat. Membuka folder BPP lain, maka laporan Bapak Ibu nanti nyasar masuk ke BPP lain. Artinya salah masuk kamar, berbahaya. Salah masuk kamar. Nah, itulah. Nah, artinya lihat kamarnya di mana. Jangan sampai artinya Bapak Ibu nanti salah kamar. Makanya diperhatikan benar-benar. Dan kenapa juga saya mengingatkan, karena untuk tahap uji coba ini di samping semua akses kita buka untuk kita semua, kemudian kita itu juga semua sebagai editor. Artinya kenapa saya buat kita semua sebagai editor, karena ini masih tahap uji coba, supaya Bapak Ibu kalau ada salah bisa menarik laporan kembali lalu upload ulang. Akan tetapi artinya kita semua sebagai editor ini dalam waktu kita uji coba, nantinya tidak semuanya nanti yang pegang admin. Jadi Bapak Ibu begitu masuk laporan, kalau ada salah terpaksa Bapak Ibu harus menghubungi adminnya. Kalau dalam tahap uji coba ini masih bebas. Bapak Ibu upload, ternyata ada yang kurang, ada yang perlu diedit, hapus, baru upload lagi, tidak masalah. Karena kita semua sebagai editor di situ. Akan tetapi efek sampingnya juga Bapak Ibu harus berhati-hati. Jangan waktu menghapus yang saya katakan tadi terhapus di folder BPP lain. Mereka akan ngamuk karena laporan mereka hilang di situ. Nih, padahal katanya kami sudah upload seluruhnya, ternyata hilang. Makanya karena kita semua bertindak sebagai editor, itu harus hati-hati. Artinya memastikan bahwa kita itu memang berada di folder BPP kita. Nah kemudian yang selanjutnya, kalau kita sudah masuk ini, sudah kita berada di dalam folder BPP kita, sudah berada di dalam folder BPP kita. Ini seandainya kemarin artinya waktu ini sudah dikirimkan, sudah diupload semua laporan, ini akan muncul nama bapak ibu semua, file-filenya akan muncul di sini. Nama bapak ibu ini karena kosong ini memang oleh kemarin dibikin juga waktu membuat PowerPoint-nya ya memang masih di awal kan, belum ada yang mencoba. Nah waktu yang melaksanakan sterilisasi di BPP lain, mereka ada yang langsung mencoba karena ini kan real time. Begitu Bapak Ibu klik, ini akan langsung muncul di folder kami pelaporan Bapak Ibu maupun video yang dikirim. Nah ini yang anunya. Nah kemudian Bapak Ibu saya kira juga sudah paham. Artinya setelah klik di situ tadi, nah inilah tempat kita upload file. Setelah kita klik di sini, maka nanti otomatis aplikasi ini akan mengarahkan di mana file Bapak Ibu tersimpan. Artinya file laporan itu di mana tersimpannya. Klik laporan file itu otomatis nanti akan terupload di sini, otomatis akan muncul di sini nanti laporan Bapak Ibu. Nah itu artinya prosedur kita di dalam melaksanakan pelaporan melalui RCP ini. Saya kira kalau Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu di sini sudah mahir membuat SKP, makanya ini tidak akan menjadi kesulitan. Prosedurnya sama, tidak ada bedanya dengan kita mengupload SKP. Artinya Bapak Ibu yang sudah, karena saya yakin SKP juga sudah lama dilaksanakan, saya yakin artinya kita semua bisa, walaupun tidak mahir, akan tetapi pasti sudah bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Ini yang untuk pelaporan. Kemudian yang saya katakan tadi ada 2 folder untuk video, itu sama aja sebenarnya, tidak ada tahapan kerjanya sama seperti tadi, tidak ada bedanya di dalam prosesnya. Cuma yang beda itu yang diupload satu pelaporan, yang ini di video. Nah ini juga ada foldernya yang sudah disediakan. Nah kemudian kalau diklik ini juga akan masuk ke BPP masing-masing. Kemudian cara menguploadnya juga sama. Nah ini akhirnya ini yang tempat kita menguploadnya, maka akan nanti semua muncul di sini, baik
di BPP tersebut akan muncul dua macam, nanti laporan penyuluhnya dan juga video di di folder itu akan muncul nanti semua di BPP masing-masing. Nah kemudian untuk video Bapak Ibu, artinya karena ini sudah tuntutan zaman, artinya di era digitalisasi ini Bapak Ibu juga harus menjadi orang digital. Memang materi penyuluhan sekarang dituntut materi penyuluhan yang modern, artinya meninggalkan cara-cara yang lama. Makanya Bapak Ibu sekarang dituntut membuat konten, membuat video. Makanya di dalam kegiatan saya ini juga saya sama menuntut ada pembuatan video materi penyuluhan pertanian. Jadi di situ durasinya itu adalah antara 5 sampai 7. Sebenarnya 5 itu juga sudah lama. Tidak sampai 5 juga tidak masalah. Artinya ya itu maksimalnya 5 sampai 7 itu maksimal. Jadi sebenarnya kalau memang tidak sampai di situ ya tidak masalah. Nah kemudian saya tambahkan juga kenapa saya memakai Google Drive ini, karena kita juga di samping upload video juga upload laporan. Karena di sini tidak ada batasan berapa kilobyte yang Bapak Ibu harus sampaikan. Kalau Bapak Ibu misalnya kita kemarin saya sudah uji coba itu memakai Google Form. Akan tetapi di Google Form itu ada batasan kilobyte-nya. Jadi setelah artinya dia kelebihan di situ tidak bisa. Dan juga kelemahan Google Form, dia waktu kita artinya membuka form di situ supaya dia bisa tercatat secara online langsung juga tersampai pada kami, kita harus sama-sama online. Nah itu, sedangkan kita ini kan beragam, ada yang artinya ada yang akses internetnya bagus, ada yang internetnya kurang. Nah akhirnya saya putuskan tidak jadi memakai Google Form. Artinya dibuat tadi format tadi, lalu format itulah yang diupload ke Google Drive ini. Nah kemudian Bapak Ibu di dalam video ini juga, dan saya yakin sudah banyak, apalagi yang sudah berTikTok, harap bola video ini, bola videonya. Artinya hanya kita menyesuaikan supaya video kita ini mengandung edukasi kepada masyarakat tani kita. Artinya itulah yang kita sesuaikan. Artinya apa yang kita narasikan di sana, apa yang kita videokan di sana disesuaikan. Jadi video ini Bapak Ibu silahkan juga disesuaikan dengan apa yang sedang Bapak Ibu kerjakan di wilayah binaan. Nah, artinya misalnya Bapak Ibu sekarang persiapan okmar, misalnya pengolahan tanah, silakan Bapak Ibu menyangkutkan materi penyuluhannya ke sana. Waktu nanti tanam, silakan Bapak Ibu menyangkutkan di sana. Artinya untuk komoditas tanaman pangan. Kalau untuk komoditas horti dan tanaman lain, itu silakan nanti disesuaikan untuk video ini. Dan juga video ini tidak mutlak, artinya bentuknya harus live video itu. Artinya Bapak Ibu bisa membuat rangkaian foto yang menjadi video. Itu juga bisa. Akan tetapi semuanya ini harus Bapak Ibu narasikan. Apalagi kalau rangkaian foto, kalau Bapak Ibu narasikan, yang menontonnya akan bingung. Ini isinya apa? Nah makanya harus dinarasikan. Dan yang paling baik itu adalah yang kita narasikan itu muncul juga teksnya. Karena apa? Kadang kita ini pengucapan kita itu kadang berlepotan. Jadi apa? Pas orang menonton apa yang dikatakan ini. Nah kalau dia ada teks begitu, oh ini yang dimaksud. Karena apa? Karena kita prinsip penyuluhan itu, pesan itu harus tersampaikan secara jelas kepada penerima. Dari kita sebagai sumber sampai kepada penerima melalui, kalau sekarang melalui media video ini. Artinya sebenarnya ini artinya apa yang kita laksanakan sekarang ini bukan hal baru sebenarnya. Ini sudah lama kita laksanakan, sebagai penyuluh kita sudah lama melaksanakan. Akan tetapi sekarang kita digitalkan, itu saja sebenarnya. Karena Bapak Ibu membuat materi penyuluhan juga sudah lama. Nah ini hanya kita memindahkan, artinya menyesuaikan dengan tuntutan zaman sekarang. Makanya itu Bapak Ibu juga diwajibkan membuat
video materi penyuluhan pertanian ini. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau memang nanti di dalam pelaksanaannya ada hambatan, ada kesulitan, itu bisa kita bahas bersama. Dan Bapak Ibu juga ini memang sangat saya harapkan dukungannya. Karena apa? Saya harapkan dukungan karena nantinya semua video ini akan kami upload di YouTube. Karena sekarang waktu kami, karena ini Bapak Ibu saya jadikan sebentar, artinya apa yang saya katakan, saya laksanakan hari ini itu ada RAP-nya, rencana aksi perubahan, dan itu diseminarkan dan diuji di sana. Nah waktu saya diuji itu salah satu tuntutannya saya bisa membuktikan apa yang saya kerjakan. Nah cara pembuktiannya nanti di dalam laporan akhir saya itu saya akan menampilkan segala link dan link laporan, link YouTube, kemudian foto kegiatan, video kegiatan. Kita tidak bisa mengatakan, saya mengatakan sudah melaksanakan, akan tetapi bukti tidak ada, itu tidak akan diterima. Dan kemarin salah satu tuntutan dari penguji saya itu, maklum penguji pembimbing ini semua doktor, yang diuji ini pas-pasan kan. Nah artinya ini yang menjadi tuntutan dari penguji itu supaya artinya saya ditanyakan berapa jumlah penyuluh di Parti. Saya katakan 107 orang penyuluh. Jadi Bapak nanti buat video, di-upload di YouTube, 107 harus menonton. Kalau Bapak Ibu 107 tidak menjadi viewer saya akan dievaluasi waktu nanti saya ujian. Artinya saya tidak mencapai target apa yang menjadi target dari penguji saya. Kemudian pelaporan ini juga nanti akan dibuka linknya. Betul nggak isinya 107 file di dalam link pelaporan ini tadi? Itu semua harus saya buktikan di depan penguji. Nah itu artinya yang menjadi tuntutannya sekarang itu. Artinya yang dapat saya sampaikan untuk sosialisasi LCP kita pada pagi hari ini, saya harapkan di waktu sesi selanjutnya Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan, masukan, saran supaya LCP ini bisa kita laksanakan bersama, bisa kita berikan bersama demi artinya perbaikan kinerja organisasi kita tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu semua saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Laporan manual menjadi laporan digital. Terima kasih Pak Kabid bisa dapat baik dan apresiasi. Mudah-mudahan ini kami membantu kami dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, dan kemarin nanti juga bukan hanya di laporan penyuluh tapi juga yang lain seperti untuk digital, bantuan herbisida atau tidak, dan integrasi secara juga dengan proposal supaya mudah di lapangan. Itu harapan nanti. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Adi dari bidang kerja, persilakan. Ya. Kalau sebelum kita masuk ke materi dan ditanyakan dari kabar pengelolaan, persilakan. Baik, nama saya Haryani, saya koordinator BPP Paku. Ingin mempertanyakan tentang apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang tadi mengenai pelaporan secara cepat. Mengenai tadi pelaporan ini ada 5 tahap atau 5 kegiatan yang harus dimasukkan dalam laporan. Nah, yang saya pertanyakan dalam wilayah binaan, misalnya tadi seperti saya koordinator tentunya punya wilayah binaan semua desa. Nah, semua desa. Kemudian di dalam hal itu saya bertanya yaitu tentang pendampingan kegiatan dinas yang ada pada wilayah binaan masing-masing. Nah, di sini yang kita tanyakan itu misalnya kegiatan, karena yang ada di Kecamatan Paku ini adalah kegiatan pendampingan, kegiatan bantuan Al-Sintan.
Kemudian ada bantuan tentang bibit, ya, yang dari Dinas Pertanian, baik itu di bibit tanaman hortik maupun bibit tanaman pangan maupun bibit tanaman perkebunan. Yang kami ingin tanyakan nanti, apakah nanti laporan kami itu harus dimasukkan setiap bidang, setiap bidang di dalam pendampingan kegiatan dinas ini, atau hanya cukup satu saja mewakili? Nah, mewakili untuk kegiatan ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan kami juga, dalam laporan ini apakah setiap kegiatan ini harus semuanya dimasukkan dalam 1 bulan, atau hanya kegiatan itu bergantian? Yang harus kan misalnya pertemuan rutin itu harus, karena itu dilaksanakan setiap bulan. Kemudian Hajangsana itu setiap bulan. Kemudian Hajangsana kelompok itu tiap bulan masal. Masal itu kan ada tertentu Pak ya. Nah, kalau pendampingan kegiatan dinas ada tertentu juga. Kemudian kegiatan lainnya itu ada bulan-bulan tertentu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan kami. Terima kasih dan kami ucapkan selamat siang. Iya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Iti Damayati, penyuluh WKPP Desa Tampak dan Taringsi, mengenai sosialisasi konsep optimalisasi pelaporan penyuluh pertanian melalui RSCP 20 ini ada yang saya mau tanyakan, karena yang dimasukkan ke dalam Google Drive adalah termasuk ke video penyuluhan. Sedikit saja Pak, untuk video penyuluhan, apakah videonya harus ada penyuluhnya atau hanya boleh materi-materinya saja, misalnya penanganan hama walang sangit misalnya. Jadi boleh kita isi suaranya saja, kemudian apa saja yang menjadi pengendalian itu akan kita tampilkan poin-poin atau item-itemnya itu. Jadi penyuluhnya nggak kelihatan. Apakah boleh begitu? Nah, cuma itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Andre Maya Papilata, PPL dari BKPP Desa Kamus. Jadi di sini yang ingin kami tanyakan Pak, saja Bapak tadi menyampaikan bahwa pada periode setiap tanggal 3 di awal bulan yang akan kita kumpulkan. Jadi penekanannya, kalau misalnya kami mengumpulkan di tanggal 28 atau 29, apakah bisa? Itu yang pertama. Yang kedua yang kami tanyakan juga di dalam pelaporan ini, di situ tertulis minimal 4 kegiatan. Mohon diperjelas lagi Pak, dalam rangkaian itu ditakutkan nanti malah ada yang berpersepsi Hajangsana 4 kegiatan, Hajangsana kelompok itu 4 kegiatan, pendampingan ke dinas hanya 4 kegiatan. Artinya mohon diperjelas supaya teman-teman sekalian bisa menyimpulkan seperti apa yang sudah disampaikan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, saya akan menjawab apa yang sudah Bapak Ibu tinjaukan. Saya ucapkan terima kasih atas responnya, atas apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama dari Ibu Haryani, Ibu Koordinator BPP. Nah, masalah pelaporan ini sudah saya tekankan tadi, bahwa apa yang kita laporkan adalah apa yang menjadi kegiatan kita di bulan bersangkutan. Nah, kemudian itulah artinya yang menjadi dasar pemikiran kita. Kemudian kalau Bu Hidayah tadi menanyakan apakah setiap bidang kita masukkan, tidak mesti. Karena apa? Kalau misalnya punya sapras belum mulai kegiatan, kan jelas tidak ada. Kemudian misalnya di sini karena mau Okmar, mungkin ada kegiatan punya tanaman pangan, punya PRW, nah silakan dimasukkan. Artinya disesuaikan dengan apa menjadi kegiatan kita di bulan tersebut. Artinya jangan kita memasukkan hal-hal lain yang tidak terjadi di wilayah kita pada bulan tersebut. Nah, kemudian di sini saya kira Ibu Haryani memang kalau tugas pokoknya artinya sebagai koordinator memang dia seluruhnya memantau. Nah, akan tetapi di sini saya kira karena kita koordinator ini tetap mempunyai wilayah binaan.
Yang kita laporkan adalah kegiatan kita. Kalau yang untuk Anjaksana, Katamuka dan sebagainya, jelas itu yang berada di wilayah binaan kita. Artinya kita mengingat juga di sini apa yang kita laksanakan di sini adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan sebagai penyuluh. Artinya yang laku susi itu yang ditekankan di dalam pelaporan ini. Artinya apa yang kita lakukan, melakukan latihan, kunjungan, dan supervisi. Kan itu sebenarnya yang kita laksanakan, yang kita buat di dalam pelaporan ini. Nah itu beda ya, artinya semua kita sesuaikan dengan apa yang terjadi di dalam 1 bulan di dalam wilayah binaan kita. Nah, punya ide yang tadi memasukkan pendampingan lain itu mungkin saja lebih banyak di laporan yang kegiatan pendampingan punya dinas. Kan itu bisa diakomodir di sana. Kegiatannya Bu Ide melaporkan. Nah, jadi memang setiap item yang itu juga saya katakan tadi harus juga ada foto. Artinya sebagai bukti bahwa kita memang melaksanakan kegiatan tersebut. Memang kalau punya Bu Ide, kalau dimasukkan itu sebenarnya sangat banyak laporannya. Karena dia sebagai koordinator yang juga mencakup seluruh wilayah binaan. Nah, akan tetapi artinya standar minimalnya itu artinya memang yang dilaksanakan di wilayah binaan masing-masing. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua tadi dari Bu Iti, sudah juga saya katakan tadi, silahkan berkreasi. Tapi kalau Bapak Ibu artinya ingin muncul, oh ini orangnya, jelas kita di awal pembukaan itu kita berbicara supaya kelihatan ini orangnya. Kalau setelah itu Bapak Ibu cuma memunculkan suara, silahkan. Artinya makanya dikatakan berkreasi tadi, bisa saja Bapak Ibu itu misalnya pemberantasan hama penyakit itu yang ditampilkan dalam bentuk PowerPoint. Kita menjelaskan isi PowerPoint tersebut. Saya kira banyak contoh. Artinya konten-konten penyuluhan juga di YouTube dan sebagainya yang bisa Bapak Ibu ambil menjadi patokan kita dalam membuat video ini. Sebenarnya bebas, banyak macam sebenarnya macam video ini yang bisa kita buat. Bagaimana artinya bentuknya sesuai dengan kreasi Bapak Ibu masing-masing. Nah, di dalam proses ini mungkin juga kita itu punya hal yang terbatas, mungkin di editing dan sebagainya. Nanti kan pasti ada teman-teman yang lebih ahli. Nah, teman-teman yang lebih ahli inilah yang bisa membantu kita dalam proses editing di video ini. Karena kalau memvideokan kita pasti semua bisa, membawa HP, wilayah binaan kita semua bisa. Akan tetapi yang terpenting itu sebenarnya juga di editingnya, supaya waktu kita sudah masukkan itu menjadi sebuah video, itu memang sudah artinya terkemas baik video tersebut. Nah itu berarti artinya tidak ada kita membatasi kreasi di sini di dalam video ini. Yang penting artinya waktunya tadi maksimal 7 menit. Kemudian kita juga artinya video ini mengandung edukasi dan juga pesan yang tersampaikan itu harus jelas. Dan Bapak Ibu berkreasi misalnya memakai ada latar belakang musik, silahkan. Asal jangan yang terlalu nyaring latar belakang musiknya, nanti malah Bapak Ibu yang berbicara tidak terkenal. Dan musiknya dipilih-pilih juga kan. Jangan yang kayak di TikTok asal musik di situ. Malah ini penonton penyuluhan joget-joget. Nah ini suara latarnya. Nah suara latarnya Bapak Ibu bisa sesuaikan. Misalnya memakai instrumen tradisional kita, atau lagu-lagu misalnya yang punya kita, punya Maanyan, atau enggak apa-apa juga punya Kalteng, kita pakai instrumen, atau punya Kalimantan. Nah silahkan, bebas. Artinya kita memakai musik latar itu. Yang penting ketika kalian dari jangan terlalu nyaring, malah nanti tidak terdengar apa yang kita jelaskan. Nah kemudian dari Pak Andre tadi, tanggal pelaporan yang saya tetapkan ini adalah memang paling lambat
tanggal 3. Nah kemudian pelaporan sebelum itu boleh, akan tetapi jangan juga di tengah bulan sudah melaporkan. Artinya kita juga harus melihat kegiatan kita di lapangan. Jangan-jangan misalnya Bapak Ibu kirim laporan itu tanggal 28, ternyata di 29 masih ada kegiatan yang harus dilaporkan. Maka sebaiknya tetap laporan itu masuknya di tanggal 1 mulainya sampai ke tanggal 3. Dan itu tidak mungkin Bapak Ibu, artinya makanya saya katakan tadi saya tidak menerima alasan keterlambatan. Alasan apa? Tidak ada. Karena Bapak Ibu cuma pakai jari, 1 klik, laporan sudah sampai. Tidak ada alasan lagi artinya terlambat. Kalau dulu masih banyak toleransi kita. Karena Bapak Ibu bertempat tinggal itu di lokasi yang tersebar. Dan juga BPP kita dengan ragam jarak tempuh ke tingkat kabupaten. Nah itu artinya kalau dulu artinya masih banyak hal yang bisa menjadi alasan, namun sekarang tidak ada lagi alasan. Nah kemudian yang maksud saya 4 kegiatan itu adalah ini tadi, minimal 4 kegiatan ini tadi. Tetapi isinya ya bukan 4 kegiatan itu aja, kan di tiap ini berapa itemnya. Misalnya Bapak tadi saya katakan, misalnya Anjangsana Perorangan ini berapa sebulan? Misalnya 4 di bulan tersebut, 4 isinya di dalam Anjangsana ini. Nah, ada pertemuan kelompok, 1 kelompok, 1 isinya. Tapi kalau 2 kelompok, silakan 2 di situ. Artinya 4 ini adalah yang kegiatan utamanya. Nah, makanya sebenarnya laporannya tidak sedikit. Kalau Bapak Ibu hanya laporan ini, gampang sekali laporannya. Ada banyak, kalau Bapak Ibu hanya melihat 4 itu otomatis banyak yang tidak terlaporkan apa yang kita laksanakan. Nah saya ingatkan juga Bapak Ibu, jangan hanya setelah membuat laporan ini, misalnya sudah membuat laporan ini Anjangsana Perorangan, Bapak Ibu atau Anjangsana Kelompok, Bapak Ibu yang dilaporkan di sini adalah bentuk dan deskripsi apa yang kita laksanakan. Akan tetapi yang Bapak Ibu kerjakan itu tetap harus ada, misalnya Anjangsana Kelompok. Ini jelas materinya, arsipnya harus ada. Kemudian absennya harus ada. Kemudian absen yang sudah tertanda tangan. Karena apa saya katakan tadi? Karena segala sesuatunya ini kan terhubung dengan SKP. Kalau Bapak Ibu tidak ada membuat bukti dukung itu, apa yang Bapak Ibu upload nanti di SKP? Kan tidak ada. Laporan ini adalah laporan dalam bentuk supaya kita mempercepat proses laporan kita. Akan tetapi apa-apa yang menjadi isi laporan ini tetap Bapak Ibu harus punya pegangan. Artinya tidak semerta-merta setelah melapor ini cukup di sini, tidak. Kalau Bapak Ibu hanya melaporkan di sini, lalu apa yang Bapak Ibu sampaikan di SKP? Tidak ada kan? Karena di sana harus diunggah lengkap. Kalau dia misalnya kan programa, Bapak Ibu di sana kan harus mengunggah bentuk programanya. Kalau di sini kita hanya foto, kita melaksanakan kegiatan programan. Sama juga misalnya kegiatan pertemuan rutin PPP, kita kan hanya menampilkan di sana sudah dilaksanakan kegiatan rutin PPP. Akan tetapi absen dan lain-lainnya kan tetap harus ada. Nah itu yang nantinya menjadi pemikiran kita. Pak Andrea artinya tidak, kalau hanya 4 itu tidak akan mencakup seluruh apa yang kita laksanakan. Ini minimal 4. Minimal 4. Artinya kenapa saya katakan minimal 4? Misalnya ternyata kegiatan wilayah binaan ini memang tidak ada, artinya yang terkait dengan bidang dinas lain ya tidak jelas, kita tidak masukkan di bulan tersebut. Begitu kan? Atau malah ini ada kegiatan pendampingan kegiatan dinas kita, karena kita artinya tidak di wilayah binaan kita tidak masuk kegiatan dinas, otomatis ini kan tidak terlaporkan. Kalau program dari dinas itu ternyata tidak ada di wilayah binaan kita, otomatis itu kan kosong. Jumlah tetap harus 4.
Tapi kalau yang ini yang mutlak. Karena katakan tadi yang laku tadi di sini. Yang pertemuan rutin anjang sana ini kan memang sudah ini yang wajib hukumnya. Ada istilah lagi tentang ini. Harus yang laporan itu. Karena itulah yang menjadi pokok kegiatan penyuluhan itu. Latihan kunjungan supervisi itu ya di situ. Makanya itulah yang menjadi pembedaan kita melapor dengan pelaporan BOP. Karena di pelaporan BOP tidak mengcover itu. Itu yang saya sampaikan untuk menanggapi apa yang setelah Bapak Ibu sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.